Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, birridhoillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita, baca Al-Quran kita, dan kita lanjutkan untuk memahami kandungannya, dan kita berupaya untuk mengamalkan isinya dan mendakwahkan untuk diri kita dan umat ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dan merekalah orang-orang yang akan selamat dunia akhirat. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi di bulan puasa. Mudah-mudahan rahmat, ampunan, dan bebas api neraka kita semuanya mendapatkannya. Jadi 10 awal rahmat Allah diturunkan, 10 pertengahan Allah mengampunkan bagi orang-orang yang beristighfar dan memohon ampun dan bertaubat, maka Allah akan mengampunkannya dan Allah akan membebaskan kita semuanya dari api neraka. Oleh karena itu mari kita berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berilah keselamatan kami menjalani bulan Ramadan ini dan berilah kesejahteraan Ramadan untuk kami, dan terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mampu menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan surat kedua ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون
يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Surat Al-Baqarah ayat 102. Orang-orang Yahudi mengikuti sihir yang dibacakan oleh setan-setan pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam, putra Nabi Dawud alaihi salam. Meskipun mereka tahu bahwa yang demikian itu sebenarnya salah, mereka menuduh bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam yang menghimpun kitab sihir dan menyimpan di bawah tahtanya, kemudian dikeluarkan dan disiarkan. Dugaan seperti ini adalah suatu pemalsuan dan perbuatan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, sebab mereka hanya menghubung-hubungkan sihir itu pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan atau mempraktekkan sihir karena ia mengetahui bahwa perbuatan yang demikian itu termasuk mengingkari Tuhan yang Maha Esa. Apalagi kalau ditinjau dari kedudukannya sebagai seorang nabi dan rasul, mustahil ia mempraktekkan sihir. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Banyak orang-orang yang
tidak tahu, justru malah merasa tahu, ya. Bahkan dia menyangka para nabi dan para rasul itu tukang sihir. Nah, ini adalah suatu persangkaan yang sangat salah, ya. Jadi gak mungkin seorang nabi dan rasul itu adalah mengajarkan agar manusia ini bertauhid, jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, taat kepada para nabi dan rasulnya. Jadi sejak awal sampai akhir zaman seperti itu. Nah, kisah tentang sihir banyak dituturkan dalam Al-Quranul Karim, terutama dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Dalam kisah itu diterangkan sifat-sifat sihir, bahwa sihir itu adalah sulapan yang menipu pandangan mata, sehingga orang yang melihat mengira bahwa yang terlihat seolah-olah keadaan yang sebenarnya. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah, "Faida hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a," yang artinya maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Nabi Musa alaihissalam seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Surat Toha ayat 66. Dan sesuai dengan firman Allah, falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastar habuhum waja'u bisihrin azim. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat atau menakjubkan. Surat Al-A'raf ayat 116. Sihir termasuk sesuatu yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh sebagian manusia saja, tetapi apa yang telah terjadi menunjukkan bahwa kedua malaikat itu tidak mampu memberikan pengaruh gaib yang melebihi kemampuan manusia. Bahkan yang disebut kekuatan gaib oleh manusia itu hanyalah kemahiran dalam menguasai sebab-sebab yang mempunyai perbuatan dengan akibat yang dilakukan. Hal ini hanyalah terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, sesuai dengan hukum yang telah ditetapkannya. Dalam praktek tukang-tukang sihir itu membaca mantra dengan menyebut nama-nama setan dan nama-nama raja jin agar timbul seolah-olah mantranya itu dikabulkan oleh raja jin. Atas dasar praktek mereka inilah timbul anggapan yang merata dalam lapisan masyarakat bahwa sihir itu dibantu oleh setan. Kemudian orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW menyebarluaskan sihir itu di kalangan orang-orang Islam dengan tujuan untuk menyesatkannya. Mereka dapati sihir itu dari nenek moyang mereka yang mengatakan sihir itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal kedua malaikat tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum memberi nasihat agar orang jangan mengamalkan sihir itu. Sebab orang yang mempraktekkan sihir itu adalah kafir. Ayat 102 surat Al-Baqarah ini tidak lepas dari 101
ayat 101 surat Al-Baqarah, jadi ayat yang di atasnya. Sebagian ahli kitab itu meninggalkan kitab mereka Taurat dan mengikuti bisikan manusia-manusia setan yang mengajarkan sihir pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Ayat ini membantah tuduhan kelompok orang Yahudi bahwa ia mendapatkan kekuasaan dan kekayaannya melalui sihir. Juga menolak pernyataan Bible yang bahwa Nabi Sulaiman telah berdosa dengan melakukan praktek syirik. Dia dituduh beristrikan 700 perempuan bangsawan asing dan 300 gundik, karena kebanyakan mereka penyembah berhala. Maka Nabi Sulaiman juga pada masa tuanya terpengaruh oleh mereka, cenderung percaya kepada berhala-berhala dan dewa-dewa seperti bapaknya Daud. Nah, ini adalah sebuah keterangan-keterangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh seorang nabi dan rasul itu didakwa seperti itu, karena kita tahu bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia pilihan. Jadi siapapun yang menghina atau menjelek-jelekkan para nabi dan rasul itu menandakan bahwa dirinya adalah orang yang bodoh, dirinya adalah orang yang jahiliyah, ya. Makanya hati-hati. Harut dan Marut yang disebutkan dalam ayat ini adalah dua orang di Babilonia sekitar sungai Furat dan di Irak yang berpura-pura seperti orang soleh dan bertakwa. Mereka mengajarkan sihir kepada masyarakat sehingga keduanya dikira dua malaikat yang turun dari langit, dan yang diajarkan dikira wahyu dari Allah. Mereka pandai sekali menipu dan menjaga iktikat baik masyarakat kepada mereka. Maka mereka berkata kepada setiap orang yang ingin belajar dari mereka bahwa kami hanyalah cobaan. Janganlah kamu menjadi kafir, yakni bahwa mereka para penguji yang akan menguji kamu, atau bersyukur atau kufur. Maka kami menasihati kalian, janganlah menjadi kafir. Mereka berkata begitu untuk memberi kesan bahwa ilmu yang mereka bawa dari Tuhan dan praktek-praktek mereka untuk kepentingan rohani, tapi tujuannya hanya demi merusak keharmonisan. Dalam hal ini orang-orang Yahudi punya banyak tahayul. Mereka percaya bahwa sihir yang diturunkan kepada mereka sungguh dari Tuhan. Kedatangan kedua malaikat itu hanya untuk mengajarkan manusia. Maka Al-Quran datang membantah anggapan mereka bahwa itu datang dari langit dan mengecam keras mereka yang belajar dan mengajarkannya. Mengutip Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kata malakaini, dua malaikat ini dibaca malikaini atau dua raja. Muhammad Asad menambahkan bahwa Ibnu Abbas dan tabi'in berikutnya seperti Al-Hasan Al-Basri, Abu Aswad Ad-Dahak juga membacanya malikaini. Adapun dua malaikat itu adalah Jibril dan Mikail. Mereka yang mengajarkan sihir kepada Sulaiman seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi itu, sedang dua raja itu adalah Daud dan Nabi Sulaiman. Tentang kata wa ma unzila
alal malakaini, pendapat para mufasir tidak sama. Ada yang mengatakan tidak diturunkan, ada pula yang berpendapat apa yang diturunkan dan sebagainya. Tetapi pendapat gramatikal ini rasanya kurang perlu dibahas di sini. Dengan mengacu kepada tafsir-tafsir Haqqani, Bidawi dan Ar-Razi, kita coba meringkas apa yang disebut dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, bahwa kata para malaikat yang diterapkan pada huruf pada Harut dan Marut ialah kata kiasan yang berarti orang-orang baik, berpengetahuan, berilmu atau arif bijaksana, dan punya kekuatan seperti kata malaikat dalam bahasa-bahasa modern juga dipakai untuk perempuan yang baik dan cantik-cantik. Dan bagi mereka berlaku segala sifat keindahan yang juga berarti kebaikan, pengetahuan, kearifan, dan kekuatan. Ya, kurang sedikit. Harut dan Marut hidup di Babilonia, pusat ilmu paling tua, terutama dalam astronomi. Diperkirakan masanya sekitar zaman kerajaan kuno di Mesir. Sangat kuat dan maju, malah mungkin lebih tua lagi, mengingat Marut dan Marduk merupakan pahlawan yang didewakan, kemudian dipuja sebagai dewa sihir di Babilonia. Agak berbeda dengan pendapat Al-Qasimi di atas, ia menyebutkan bahwa Harut dan Marut sebagai manusia yang baik tidak mau menceburkan diri ke dalam kejahatan, mereka bersih dari segala penipuan. Ilmu dan seni jika dipelajari oleh orang jahat dapat digunakan untuk kejahatan pula. Di samping praktek sihirnya yang keji, setan juga belajar tentang ilmu yang benar itu sedikit-sedikit dan akan dipergunakannya untuk maksud-maksud jahat tadi. Harut dan Marut bukan mau menyembunyikan ilmu, namun mereka belum pernah mengajarkan kepada siapapun tanpa memberikan peringatan mengenai bahaya dan godaan ilmu semacam itu. Bila berada di tangan orang jahat, mereka melihat bukan tidak mungkin orang yang jahat itu akan terjerumus ke dalam kekufuran dan akan jadi sombong karena ilmunya. Ilmu ini memang merupakan cobaan dan godaan. Kalau sudah diberi peringatan, tahulah kita akan bahayanya. Yusuf Ali menambahkan, di antara sekian banyak cerita Israiliyat dalam kitab tafsir Yahudi, ada sebuah cerita tentang dua malaikat yang memohonkan izin kepada Allah hendak turun ke bumi. Tetapi kemudian mereka menyerah kepada godaan, lalu sebagai hukuman mereka digantung di Babilonia dengan kaki di atas. Cerita-cerita tentang para malaikat yang berdosa yang telah menerima hukuman demikian sudah terjadi. Kepercayaan di kalangan Kristiani dahulu juga. Lihat surat Petrus yang kedua, 4 dan surat Yudas ayat 6. Apa yang dipelajari oleh setan dari Harut dan Marut mereka ubah untuk maksud jahat karena dicampur dengan kepalsuan dan penipuan. Maka lahirlah segala jimat-jimat, mantra-mantra, guna-guna, tetapi lepas dari madorot yang dibuat oleh penipu-penipu yang hendak ditimpakan kepada orang lain itu. Madorot atau bahaya yang mereka lakukan akan menipu jiwa, akan menimpa jiwa mereka sendiri. Mereka menjual diri menjadi budak kejahatan. Ayat ini sebenarnya tidak menunjukkan hakikat sihir. Apakah sihir itu berpengaruh secara tabi'i atau disebabkan oleh sesuatu yang sangat misteri. Juga tidak diterangkan apakah sihir itu dapat memberi pengaruh kepada manusia dengan cara yang tidak biasa atau sama sekali tidak memberikan pengaruh apa. Ringkasnya, Allah tidak memberikan keterangan secara
terinci. Andaikan Allah memandang baik menerangkan hakikat sihir itu dan bermanfaat bagi manusia, tentu Allah akan menerangkannya secara terperinci. Seterusnya Allah menjelaskan bahwa sihir itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada manusia, bahkan memberikan madorot. Oleh sebab itu Allah mengancam orang yang mempraktekannya dengan siksaan. Orang-orang Yahudi pun sebenarnya telah mengetahui bahwa sihir madorot memudaratkan manusia dan seharusnya mereka membencinya, tetapi karena ada maksud jahat yang terkandung dalam hati mereka untuk menyesatkan orang Islam, mereka pun mau mengajarkannya. Oleh karena itulah Allah mencela perbuatan sihir dan memasukkannya orang yang melakukannya ke dalam golongan orang memilih perbuatan sesat. Selanjutnya Allah menegaskan bahwa di akhirat mereka tidak akan mendapat kebahagiaan sedikit pun karena mereka yang telah memilih perbuatan sihir. Berarti manusia telah menyalahi hukum yang termuat dalam Taurat, padahal dalam kitab mereka sendiri terdapat juga ketentuan bahwa orang yang mengikuti bisikan jin, setan, dan dukun itu hukumnya sama dengan orang yang menyembah berhala dan patung. Lebih jauh Allah menjelaskan bahwa sihir yang mereka kerjakan itu sangat jelek. Allah menggambarkan orang yang memilih perbuatan sihir sebagai kesenangan seperti orang yang menjual iman dengan kesesatan. Gambaran serupa ini gunanya untuk menyingkapkan selubung mereka agar kesadaran dapat terbuka dan mengetahui bahwa manusia diciptakan Allah untuk berbakti kepadanya. Dengan kata lain, andai kata mereka mengetahui kesesatan orang yang mempraktekkan sihir, tentulah mereka tidak akan melakukan. Tetapi mereka telah jauh tertipu, sehingga mereka beranggapan bahwa sihir itu termasuk ilmu pengetahuan, dan mereka merasa puas dengan ilmu yang tidak terbukti kebenarannya dan tidak memberikan pengaruh apa-apapun kepada jiwa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi luar biasa dek. Surat Al-Baqarah ayat 102 ini panjang sekali. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan, dijauhkan dari kehinaan dan siksa akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sungguh kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak menyalahi janji. Surat Ali Imran ayat 193 sampai 194. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.